Halo, saya Anggisyana 2 sebagai pewawancara. Halo, perkenalkan nama saya Agnes Veronica, saya sebagai pewawancara. Halo, saya Risma, saya sebagai pewawancara. Halo, saya Felicitas Rutemaran, saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, saya Dimas Mahardika sebagai notulensi. Saya Anggun Sekarsari sebagai notulen. Halo, saya Mawar sebagai notulen. Halo, saya Maria Seldiana Taurus sebagai kameramen. Halo, saya Nazuki Syamulida sebagai editor. Kita opening dulu aja nih Pak dari kampus kita ya. Permisi Pak, kita dari kampus Tia Mulyar Pratama karena ada tugas statistiska, jadi kita boleh minta waktunya sebentar nih Pak buat ngawancara. Silakan. Boleh. Kebetulan Bapak dengan Bapak siapa Pak? Herman. Oh, dengan Bapak Herman. Ini toko beras ya Pak kebetulan Iya, Bapak iya, ya. iya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanya ke Bapaknya. Bapak siap kan? Ya siap. Jadi langsung aja nih Pak masuk ke pertanyaan pertama dari saya. Iya. Kan Bapak ini sebagai pedagang ya Pak ya. Kalau misalnya harga beras nih Pak lagi naik, kan biasanya tuh kalau konsumen ikutan kayak kalau harga berasnya naik, biasanya peminat konsumen jadi sedikit kan ya Pak ya. Nah itu gimana Bapak nyesuaiin harga berasnya tuh biar tetap konsumennya tuh banyak yang beli gitu Pak? Ya kita bicara lah ya, bicara baik-baik. Ini harga bisa naik begini gitu ya, beri alasan. Oh iya. Gitu ya. Iya, Kalau konsumen yang ngerti ya nerima. Oh gitu ya. itu kayak menyesuaikannya dengan harga-harga pasar lain juga nggak Pak biasanya? Mau nggak mau harus ikut ya gitu ya. Harga pasaran naik ya naik gitu kan, ya turun gitu kan, gitu. Nah kebelakangan beberapa bulan ini naiknya berapa persen tuh Pak kira-kira? Prosentasenya bingung, saya kagak ngitung ya. Hitungan kalau dari 13.000 sampai 15.000 berapa persen tuh? Hampir 20% kali ya. Iya, berarti Ya, lumayan ya naiknya. lumayan Ya. banyak ya. Lanjut pertanyaan. Kira-kira bagaimana Bapak menjaga agar jumlah pembeli itu tetap stabil dengan harga barang yang naik gitu, berasnya? Ya kebetulan ya gimana ya, pemerintah juga memberikan bansos. Jadi kita ada penurunan pembelian itu pasti. Oh iya benar ya. Iya gitu, ya kan. Biasanya mereka beli semua ya, sekarang kan karena diberikan sama negara kan ya hanya tidak membeli gitu kan. Begitu kan ya. Kira-kira ya. Lanjut. Bagaimana pengaruh kenaikan harga beras terhadap jumlah pembeli? Agak berkurang mungkin karena ekonomi global yang nggak baik juga kali ya. Gitu ya. Lumayan Pak Ya, berkurangnya. salah satunya juga mungkin ada pemberian dari bansos mungkin bisa terjadi itu ya. Itu gitu. berkurangnya selalu gitu Pak, berarti setiap tahunnya ada pengurangan ya berarti ya Pak ya? Kayak gitu Pak ya? Mungkin karena banyak penjual juga mungkin ya. Oh benar sih. Jadi pembeli berkurang mungkin ya. Gitu ya. Bapak, kalau dibandingin sama tahun 2025 lalu, kenaikan harga beras di tahun ini paling berasa di jenis yang mana? Kualitas premium atau medium? Premium, medium. Ya premium yang lebih kentara ya. Dari harga berapa tuh Pak? Dari harga 13.000 sekarang sampai 15.000, 18.000 Sekilonya? per kilo. Ya? Per kilo. Oh. Kalau beras jenis apa yang paling banyak dicari sama masyarakat Pak? IR64. IR 64. Iya. Jenis panjang gitu ya. Itu ada kenaikan barang juga Pak di situ tuh? Iya, itu yang umum seperti itu. Ya mutu-mutu premium ya gitu ya. Umumnya begitu. Ada yang nanya lagi? Ini kan beras jenisnya ada macam-macam gitu kan ya Pak. Bagaimana cara Bapak meyakinkan pelanggan untuk membeli beras yang tidak banyak dibeli orang gitu? Ya itu terserah keyakinan konsumen ya. Konsumen mau harga berapa, mutu berapa gitu ya. Tinggal pilihan konsumen lah gitu neng ya. Tinggal kita memberikan penjelasan aja gitu kan ya. Gitu mutu-mutunya ya. Ya, kalau dari biaya operasional nih Pak, biaya angkut berasnya gitu ya Pak ya. Dari itu kan pasti kalau ada inflasi juga pasti naik ya Pak ya. Iya. Ikutan naik ya. Itu naiknya gede nggak Pak biasanya? Nggak terlalu banyak. Oh nggak terlalu. Karena banyak kan itu kalau transportasi pengaruh dari BBM kan. Oh iya itu. Iya kan. BBM yang nggak terlalu naik ya agak diam. Oh agak diam. Berarti kalau misalnya BBM naik nih Ikut naik. ikut naik gitu Iya. ya. Bener-bener semuanya jadi naik semua ya Pak ya kalau BBM naik ya. Iya. Ada lagi? Kalau dengan harga modal beras yang makin tinggi nih dibanding tahun lalu,
menyiasati modalnya gimana tuh Pak? Atau jumlah stok di toko ini terpaksa dikurangi? Ya gimana ya kalau begitu ya, ngikutin kali ya, kita ngikutin daya beli aja ya gitu ya. Berarti pelanggan mau nggak mau tuh terpaksa memaklumi kenaikan harga beras ya Pak? Mau nggak mau ya, karena berhubungan dengan perut ya dia mau nggak mau dia beli. Kebijakan pemerintah juga ya Pak. Iya, begitu ya, gitu kan. Soal stok ya pasti berkurang, ya pasti berkurang, ya kan? Karena kemampuan konsumen berkurang ya kita berkurang juga pasokannya gitu ya, gitu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Dari kita cukup sih Pak, itu aja. Makasih ya Pak. Sama-sama. Dan Bapak Herman ya tadi namanya. Makasih Bapak Herman waktunya, kalau udah kita ganggu, cukup menjawab pertanyaan kita juga sih Pak. Ya, ya ini jangan gimana ya. Semoga tokonya rame terus ya Pak. Amin. Makasih Pak. Makasih udah banyak, ditanya Pak. Waktunya Pak. Maaf banget ngerepotin Pak. Ya makasih ya Pak. Nih nggak apa-apa nih Pak kalau videonya kita jadiin tugas. Silakan. Ya. Ayo, terima kasih banyak Pak. Silakan ya. Iya. Makasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak.